Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mia Alfiandari. Saya dari kelas C4, Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan. Pokok pembahasan yang pertama yaitu 1. Pengaruh faktor natur terhadap perkembangan. Yang nomor 2, pengaruh faktor nurtur terhadap perkembangan. Yang ketiga, determinasi faktor natur dan nurtur dalam perkembangan aspek-aspek psikofisik individu serta implikasinya dalam pendidikan. Pengertian natur. Istilah natur dalam kurung alam sifat dasar dapat diartikan sebagai faktor-faktor alamiah yang berhubungan dengan aspek biofisiologis terutama keturunan, genetis, dan hereditas. Nah, dengan mengambil istilah ini, maka perkembangan manusia sangat dipengaruhi oleh faktor keturunan, sifat-sifat dan karakteristik maupun kepribadian yang dimiliki oleh orang tua akan diturunkan melalui unsur gen kepada anak-anaknya. Sifat-sifat yang diturunkan bukan hanya bersifat fisiologis. Fisiologis itu seperti berat badan, tinggi badan, warna kulit, rambut, dan jenis penyakit. Akan tetapi juga diturunkan melalui karakteristik psikologis, yaitu seperti tipe kepribadian, kecerdasan, bakat, dan kreativitas. Nah, misalnya, bila orang tua memiliki tinggi badan yang tinggi, maka anaknya pun memiliki tubuh yang tinggi pula. Sebaliknya pun juga, jika orang tua pendek, maka anaknya pada umumnya juga pendek. Nah, hereditas ini yang dimaksud adalah pewarisan atau pemindahan biologis karakteristik individu dari pihak orang tuanya. Faktor hereditas ini sering disebut faktor pembawaan atau endogen atau genetik, adalah faktor atau sifat yang dibawa oleh gen yang berasal dari kedua orang tua individu sejak terjadinya konsepsi melalui proses genetik. Faktor-faktor hereditas ini meliputi sifat-sifat kejasmanian, temperamen, dan juga bakat atau aptitude. Nah, natur sendiri ini pengertiannya adalah suatu faktor kepribadian tentang kekuatan biologis yang mengatur perkembangan manusia. Natur merupakan kondisi biologis pada seseorang yang diwariskan secara genetik dari orang tua saat pembuahan. Nah, natur ini juga mencakup sifat, keterbatasan, dan kapasitas. Beberapa contohnya antara lain penyakit keturunan, warna bola mata, dan postur tubuh. Natur juga meliputi level kegiatan fisik atau kemampuan verbal yang muncul setelah anak mencapai kematangan perkembangan pada usia tertentu. Natur dapat diartikan sebagai faktor kepribadian yang berkembang secara alami dan dipengaruhi oleh genetik. Yang selanjutnya, pengaruh faktor natur terhadap perkembangan. Faktor natur adalah faktor bawaan yang diwariskan orang tua kepada anaknya. Faktor ini merefleksikan sebuah aliran yang disebut dengan aliran nativisme. Nativisme berasal dari kata nativus yang berarti kelahiran. Pelopor aliran nativisme adalah Arthur Schopenhauer, seorang filosof Jerman yang hidup pada tahun 1788 sampai 1880. Teori ini muncul dari filsafat nativisme sebagai suatu bentuk dari filsafat idealisme dan menghasilkan suatu pandangan bahwa perkembangan anak ditentukan oleh hereditas, pembawaan sejak lahir, dan faktor alam yang kodrati. Nah, aliran ini berpendapat bahwa perkembangan individu ditentukan oleh bawaan sejak ia dilahirkan. Faktor lingkungan sendiri dinilai kurang berpengaruh terhadap perkembangan dan pendidikan anak.
Pada hakikatnya, aliran nativisme memiliki pandangan bahwa keberhasilan belajar ditentukan oleh individu itu sendiri. Jika anak memiliki bakat buruk dari lahir, ia akan menjadi buruk, dan sebaliknya jika anak memiliki bakat yang baik, maka ia akan menjadi baik pula. Pendidikan anak yang tidak sesuai dengan bakat yang dibawa tidak akan berguna bagi perkembangan anak itu sendiri. Nah, sekarang ada pertanyaan. Bagaimana cara mengetahui bakat anak? Di sini cara mengetahui bakat anak biasa ditemukan seperti orang tua dapat mengetahui yang ditunjukkan oleh anak, merupakan bakatnya itu di mana anak tersebut menekuni kegiatan dalam waktu yang lama. Tidak sekedar hitungan bulan, tapi tahunan. Anak akan terus belajar seolah ia tidak pernah lelah dan bosan, malah ia selalu tampak senang dan menikmati saat melakukannya. Ada juga cara lain untuk mengetahui bahwa itu adalah bakat anak, yaitu mengetahui tentang kebiasaan anak menguasai hal-hal yang berkaitan dengan bakatnya tersebut. Contohnya saja, anak yang memiliki bakat renang, maka ia akan tampak menguasai berbagai gaya renang dalam waktu yang cepat. Mengutip dari buku karangan Dakota Hoyt dan Michael Gurian yang berjudul Nurture the Nature, Understanding and Supporting Your Child's Core Personality, di dalam diri anak terdapat beberapa aspek yang berkaitan dengan natur, yaitu 1. Kepribadian, yang kedua sifat gender, yang ketiga bakat, yang keempat gaya belajar, yang kelima pola mood dan perilaku, yang keenam respon terhadap stres, yang ketujuh gaya relasi dan ekspresi emosi. Pada bakat, tentunya tidak bisa langsung terlihat saat anak terlahir ke dunia, walaupun sudah ada di dalam dirinya. Bakat perlu untuk dikenali terlebih dahulu, lalu dikembangkan. Nah, disinilah yang dimaksud dengan nurtur mendukung natur. Bakat anak turut dipengaruhi oleh keluarga, lingkungan sekitar, dan sekolah. Contohnya saja, seorang anak yang terlahir dari orang tua yang keduanya ahli dalam bidang musik, anak tersebut tidak akan mungkin dapat ahli dalam bidang musik jika tidak diperkenalkan dan dilatih. Artinya, anak juga akan membutuhkan pelatihan untuk mengasah bakat yang dimilikinya. Salah satu faktor yang mempengaruhi terhadap perkembangan individu adalah faktor keturunan yang merupakan pembawaan sejak lahir atau berdasarkan keturunan, seperti konstitusi dan struktur fisik, kecakapan potensial, seperti bakat dan kecerdasan. Nah, berbeda dengan faktor lingkungan. Faktor keturunan pada umumnya cenderung bersifat kodrati yang sulit untuk dimodifikasi. Selanjutnya, pengertian nurtur. Konsep nurtur atau pemeliharaan pengasuhan merupakan faktor-faktor yang berhubungan dengan lingkungan eksternal seperti pola asuh, pendidikan, sosial budaya, media massa, status sosial ekonomi, agama, dan sebagainya. Seorang individu akan berkembang menjadi orang dewasa yang baik, mandiri, cerdas, dan bertanggung jawab apabila ia berada dalam lingkungan hidup yang mendukung perkembangan tersebut. Konsep ini dikemukakan oleh John Locke, seorang filosof berkebangsaan Inggris, yang menyatakan bahwa manusia dilahirkan dalam keadaan suci, ibaratnya seperti papan putih yang masih bersih. Karena itulah ia percaya bahwa baik buruknya perkembangan hidup manusia tidak dapat dilepaskan dari pengaruh faktor lingkungannya. Faktor lingkungan itu disebut juga faktor eksogen, adalah faktor yang berasal dari luar diri individu. Faktor lingkungan ini mencakup lingkungan fisiologis, lingkungan psikologis, dan lingkungan sosiokultural. Pengertian lingkungan sosiologis adalah segala kondisi dan material yang ada di dalam dan di luar tubuh. Kalau lingkungan psikologis adalah segala stimulasi yang diterima individu sejak masa dalam kandungan
hingga meninggal. Sedangkan lingkungan sosiokultural adalah segala stimulasi, interaksi, dan kondisi eksternal dalam hubungannya dengan perlakuan atau karya orang lain. Pengaruh faktor nurtur terhadap perkembangan. Nurtur berkaitan dengan semua pengaruh dari lingkungan yang terjadi setelah adanya pembuahan. Nurtur dimulai dari kesehatan sang ibu ketika hamil hingga pengalaman yang anak alami langsung setelah kelahirannya. Nurtur mempengaruhi perkembangan anak melalui beberapa jalur, yaitu satu, fisik, seperti nutrisi dan aktivitas. Yang kedua, intelektual, yaitu seperti peristiwa sehari-hari yang dialami dalam lingkup pendidikan formal di sekolah ataupun pengalaman yang didapat anak di luar sekolah. Yang ketiga, sosial, seperti panutan dari orang dewasa dan hubungan dengan teman sebaya. Jadi, perbandingan peran faktor genetik dalam menentukan kecerdasan berbeda-beda pada setiap anak tergantung lingkungan sekitarnya. Apakah mampu memenuhi potensi genetiknya atau tidak? Dengan kata lain, meskipun benihnya unggul, tapi kalau ditanam di tanah yang tidak subur, ya tidak akan tumbuh menjadi tanaman yang baik, seperti itu. Sedangkan pengertian faktor nurtur sendiri adalah faktor yang mempengaruhi perkembangan individu sepenuhnya ditentukan oleh faktor lingkungan atau pendidikan. Faktor ini juga disebut dengan aliran empirisme, yang menjadikan faktor lingkungan atau pendidikan dalam menentukan perkembangan seorang individu. Tokoh aliran ini adalah John Locke. Nurtur mengacu pada kondisi lingkungan dan yang mendukung perkembangan. Anak-anak bisa sangat dipengaruhi oleh bagaimana orang-orang membina mereka. Lingkungan adalah keseluruhan. Keseluruhan adalah keseluruhan fenomena seperti peristiwa, situasi, dan kondisi fisik atau alam atau sosial yang mempengaruhi oleh atau dipengaruhi perkembangan individu. Faktor lingkungan yang dibahas pada paparan berikut adalah 1. Lingkungan keluarga. 1. Lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga memiliki peran penting dalam mewujudkan kepribadian anak. Lingkungan keluarga adalah sebuah basis awal kehidupan bagi setiap manusia. Lingkungan keluarga dipandang sebagai faktor penentu utama terhadap perkembangan anak. Alasannya tentang pentingnya peranan keluarga bagi perkembangan anak itu adalah 1, yaitu A. Keluarga merupakan kelompok sosial yang pertama yang menjadi pusat identifikasi anak. Yang B. Keluarga merupakan lingkungan pertama yang mengenal nilai-nilai kehidupan kepada anak. Yang C. Orang tua dan anggota keluarga lainnya atau biasa disebut significant people bagi perkembangan kepribadian anak. Yang D. Keluarga sebagai institusi yang memfasilitasi kebutuhan dasar insani atau manusiawi, baik yang bersifat fisik biologis maupun sosiopsikologis. Dan E. Anak banyak menghabiskan waktunya di dalam lingkungan keluarga. Kedua, lingkungan sekolah. Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal yang secara sistematis melaksanakan program bimbingan, pengajaran, dan pelatihan dalam rangka membantu para siswa agar mampu mengembangkan potensinya secara optimal, baik yang menyangkut aspek moral, spiritual, intelektual, emosional, sosial, maupun fisik motoriknya. Locke mengemukakan bahwa sekolah merupakan faktor penentu bagi perkembangan kepribadian anak, baik dalam cara berpikir, bersikap, maupun berperilaku. Sekolah berperan sebagai substitusi keluarga dan guru sebagai substitusi orang tua. Yang nomor 3, kelompok teman sebaya. Kelompok teman sebaya sebagai lingkungan sosial bagi anak mempunyai peran yang cukup penting bagi perkembangan dirinya. Melalui kelompok sebaya, anak dapat memenuhi kebutuhannya untuk belajar berinteraksi sosial, seperti berkomunikasi dan bekerjasama, belajar menyatakan pendapat dan perasaan orang lain, belajar tentang norma-norma kelompok, dan memperoleh pengakuan dan penerimaan sosial. Makin bertambah umur, si anak makin memperoleh kesempatan lebih luas
untuk mengadakan hubungan-hubungan dengan teman-teman sebayanya. Sekalipun dalam kenyataannya perbedaan-perbedaan umur yang relatif besar tidak menjadikan sebab tidak adanya kemungkinan melakukan hubungan-hubungan dalam suasana bermain. Terkait dengan kelompok teman sebaya, juga terdapat pengaruh kelompok teman sebaya terhadap anak, seperti pengaruh positif atau negatif. Berpengaruh positif apabila para anggota kelompok itu memiliki sikap dan perilaku positif atau berakhlak mulia. Sementara yang negatif apabila para anggota kelompoknya berperilaku menyimpang, kurang memiliki tata krama atau berakhlak buruk. Jadi kelompok teman sebaya tersebut sangat mempengaruhi bagi terhadap anak, baik secara pengaruh positif maupun negatif. Nomor 4, lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat dapat berperan membentuk karakter anak. Misalnya, lingkungan tempat tinggal di asrama polisi atau tentara. Anak-anak yang tinggal di sana cenderung lebih berani karena mereka merasakan adanya label dari orang tuanya. Lingkungan yang seperti ini akan membentuk karakter anak menjadi keras, pribadi yang galak. Apa yang dia inginkan harus segera terlaksana. Ataupun dengan memilih tinggal di tengah-tengah kota besar, yang mana sesama tetangga tak saling mengenal satu sama lain. Lingkungan yang seperti ini dapat membentuk karakter yang tidak baik juga bagi anak. Anak jadi terbiasa untuk tidak peka terhadap orang lain, merasa tidak memerlukan orang lain dalam hidupnya. Sikap individualismenya juga akan sangat terlihat. Selain itu, lingkungan masyarakat juga dapat berpengaruh sebaliknya, yaitu berpengaruh baik bagi anak. Misalnya, dengan memilih tempat tinggal di sebuah perkampungan di pinggir kota yang di lingkungannya itu terdapat masjid, para remajanya pun aktif dan antusias dalam kegiatan-kegiatan syiar agama. Untuk masyarakat sekitar, baik orang tua, remaja, bahkan anak-anak kecil, suasana lingkungan menjadi hidup, dinamis, agamis, harmonis, serta menyenangkan hati masyarakat yang tinggal di lingkungan tersebut. Karena anak-anaknya terbentuk karakter yang sopan santun, beradaptasi, berempati, serta dapat menjadi manusia yang berjiwa sosial. Kondisi masyarakat yang kumuh dan serba kekurangan akan sangat mempengaruhi aktivitas dan semangat belajar siswa. Yang nomor 5, media massa. Media massa adalah faktor lingkungan yang dapat merubah atau mempengaruhi perilaku masyarakat melalui proses-proses. Media massa dapat merubah perilaku seseorang ke arah positif dan negatif. Salah satu media massa yang sangat menarik perhatian warga masyarakat, khususnya anak-anak, adalah handphone atau HP. Dilihat dari sisi ini, HP bisa memberikan dampak positif dan negatif bagi warga masyarakat, bahkan termasuk anak-anak. Dampak positifnya yaitu 1, meningkatkan pengetahuan. Yang kedua, mempermudah komunikasi. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan dalam mengatur waktu. Sedangkan dampak negatifnya yaitu 1, dapat menyebabkan kecanduan. Yang kedua, mengganggu kesehatan. Yang ketiga, mengurangi daya tangkap otak dan daya ingat. Selain itu juga bisa tidak dapat fokus saat belajar. Ada lagi seperti prestasi akademik menurun. Jadi, media massa ini sangat berpengaruh bagi masyarakat dan anak-anak. Jadi, kita sebaiknya menggunakan media massa ini dengan sebaik-baik mungkin agar nanti tidak akan memberikan dampak negatif kepada kita yang akan membuat kita kecanduan dan mengganggu kesehatan kita sendiri.
Pokok pembahasan yang terakhir adalah determinasi faktor natur dan nurtur dalam perkembangan aspek-aspek psikofisik individu serta implikasinya dalam pendidikan. Menurut para ahli, baik natur dan nurtur sama-sama berperan penting dalam perkembangan anak. Keduanya saling berinteraksi untuk menentukan hasil yang didapat pada diri seorang anak. Contohnya, kecerdasan anak yang tetap diwariskan dari faktor genetik orang tuanya dan lingkungan tempat ia biasa berada, seperti sekolah, juga nutrisi yang ia dapatkan dari asupan makanannya sehari-hari. Dalam perkembangan individu, faktor natur dan nurtur adalah penentu perkembangan aspek-aspek psikofisik individu. Aspek-aspek perkembangan individu meliputi fisik, intelektual, sosial, emosi, bahasa, moral, dan agama. Perkembangan fisik meliputi pertumbuhan sebelum lahir dan pertumbuhan setelah lahir. Sedangkan intelektual, yaitu kecerdasan atau daya pikir, merupakan kemampuan untuk beradaptasi secara berhasil dengan situasi baru atau lingkungan pada umumnya. Jadi, anak lahir di dunia ini telah memiliki bakat baik dan buruk. Sedangkan perkembangan anak selanjutnya akan dipengaruhi oleh lingkungan. Jadi, faktor pembawaan dan lingkungan sama-sama berperan penting. Ini sesuai dengan aliran konvergensi yang dibawakan oleh William Stem. Anak yang mempunyai pembawaan baik dan didukung oleh lingkungan pendidikan yang baik akan menjadi semakin baik. Sedangkan bakat yang dibawa sejak lahir tidak akan berkembang dengan baik tanpa dukungan lingkungan yang sesuai bagi perkembangan bakat itu sendiri. Sebaliknya, lingkungan yang baik tidak dapat menghasilkan perkembangan anak secara optimal jika tidak didukung oleh bakat baik yang dibawa anak. Dengan demikian, aliran konvergensi menganggap bahwa pendidikan sangat bergantung pada faktor pembawaan atau bakat dan lingkungan. Hanya saja, William Stem tidak menerangkan seberapa besar perbandingan pengaruh kedua faktor tersebut. Sampai sekarang, pengaruh dari kedua faktor tersebut belum bisa ditetapkan. Menurut aliran ini, bahwa manusia dapat perkembangan hidupnya dipengaruhi oleh bakat atau pembawaan dan lingkungan atau dasar dan ajar. Manusia lahir telah membawa benih-benih tertentu dan bisa berkembang karena pengaruh lingkungan. Aliran ini dipelopori oleh William Stem. Dengan demikian, pendidikan harus mengusahakan agar benih-benih yang baik dapat berkembang secara optimal dan benih-benih yang jelek ditekan sekuat mungkin sehingga tidak dapat berkembang. Sekian presentasi saya tadi. Saya memohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, kata-kata yang kurang berkenan di hati. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.